Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak dan Ibu serta mahasiswa sekalian. Perkenalkan saya Faisal Fauzan, STP MBA dari Program Studi Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Sebagai dosen pada perguruan tinggi, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang mana salah satunya adalah pengajaran. Video pengajaran kali ini saya buat untuk memenuhi unsur pengajaran dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam rangka sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan topik mencari segmentasi pasar yang tepat sesuai dengan rencana pembagian semester atau RPS pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam penyampaian materi ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan sesuai dengan topik tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik. Hari ini bertemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Bismillah Canvas. Hari ini kita akan membahas salah satu isian dalam Bismillah Canvas. Ada yang masih ingat nggak? Kalau Bismillah Canvas itu yang pertama kali diisi itu apa? Oke, betul sekali, customer segment. Sehingga hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya seperti apa sih mencari customer segment yang tepat itu seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa membuat bisnis yang lebih baik lagi. Oke, next. Di hari ini kita akan belajar 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah segmen pasar, yang kedua adalah target pasar, yang terakhir adalah besar pasar. Setelah belajar ketiga materi ini, diharapkan teman-teman nanti bisa mempelajari tentang fenomena dan menganalisisnya, sehingga nanti teman-teman bisa mencari target pasar yang tepat. Sehingga nanti untuk penilaiannya sendiri pada materi ini adalah bagaimana nanti teman-teman dapat mengidentifikasi dan menganalisis target pasar yang tepat untuk nanti bisnis teman-teman yang akan dibuat selanjutnya. Oke. Pertama adalah tentang segmentasi pasar. Ini adalah terkait dengan bagaimana teman-teman mengetahui siapa sebenarnya target pasarnya teman-teman. Jadi kalau dalam gambar ini dianalogikan seperti sebuah pizza. Jadi segmen pasar itu mungkin saja sudah terbagi menjadi banyak sekali bagian, sehingga teman-teman harus benar-benar memahami sebenarnya seperti apa pasar tersebut, karena bisa jadi apakah sudah penuh dengan kompetitor atau belum. Next. Oke, menurut Kotto dan Armstrong, ini pasar ini setidaknya disegmentasi menjadi 4 bagian. Yang ada pertama adalah demographics, kedua psychographics atau psychographics, yang ketiga geographics dan behavior. Apa itu demographics? Demographics ini membagi pasar tersebut berdasarkan karakteristik tertentu, misalkan usia, kemudian ada juga pendapatan, kemudian juga ada generasi dan seterusnya. Kalau psychographics ini membagi pasar tersebut berdasarkan tadi ya, aktivitas mereka seperti apa, interest mereka atau keinginan mereka seperti apa, kemudian juga mereka mungkin punya value dan gaya hidup yang berbeda, sehingga itu membagi pasar menjadi yang namanya segmentasi secara psychographics. Selanjutnya ada geografis. Ini cukup mudah dipahami. Jadi ini bagaimana nanti pasar itu terbagi berdasarkan wilayah-wilayah geografis, berdasarkan kota atau lebih besar lagi misalkan kabupaten, negara, atau bahkan benua. Atau mungkin juga bisa iklim tertentu di tropis seperti Indonesia, atau juga negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah behavior. Bagaimana pasar tersebut terbagi berdasarkan kebiasaan dalam penggunaan produk. Jadi berbeda dengan psychographics. Kalau psychographics tadi ada activity, terus interest dan lain. Kalau ini tuh bagaimana seseorang menggunakan produk. Ini namanya behavior. Ini penjelasan lebih jelasnya ya. Jadi ini sudah dibantu teman-teman, nanti dapat dipelajari kembali bahwa demographics itu dibaginya cukup banyak. Ini adalah salah satu pembagian pasar yang sering kali digunakan. Namun kalau teman-teman nanti membuat bisnis hanya demografik, ini masih sangat general, sehingga nanti harapannya teman-teman bisa membuat target pasar yang lebih spesifik, mencakup juga psychographics tadi sudah disebutkan ya, ada aktivitas, ada keinginan, interest dan lain ya. Jadi banyak sekali. Geografis juga terus dijelaskan dan behavior. Jadi harapannya setelah mempelajari nanti teman-teman paham bahwa membagi pasar itu tidak hanya
misalkan rentang umur sekian sampai sekian. Tapi juga bagaimana nanti teman-teman mengenali sebenarnya seperti apa sih mereka itu bersikap, memiliki value seperti apa, sehingga mereka nanti lebih diketahui preferensi mereka dalam menggunakan suatu produk itu seperti apa, sehingga harapannya nanti teman-teman ketika membuat sebuah bisnis itu bisa lebih masuk ke hati mereka, sehingga nanti mereka menjadi customer yang lebih loyal. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke market targeting. Ini adalah bagaimana teman-teman tadi dari customer segment yang mungkin masih terlalu lebar ya. Tadi contoh biasanya itu mahasiswa tuh membuat segmen pasar itu lebar, misalkan umur sekian sampai sekian. Padahal sebagai contoh ya, mahasiswa itu kadang-kadang membuat itu umur 17 sampai 45 tahun. Padahal jika tadi sudah teman-teman pelajari, itu terfraksi dari berbagai macam contoh. Umur 17 sampai 45 itu mungkin terbagi dari berbagai generasi. Mereka memiliki belief atau value yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya mungkin mereka akan memiliki persepsi yang berbeda ketika nanti memilih produk ataupun jasa yang akan teman-teman buat. Ini sangat penting untuk teman-teman mengetahui targeting. Nah, pertanyaannya, pasar itu kan sangat besar ya, tapi ada kriteria tertentu itu yang memang menarik untuk nanti teman-teman masuki. Setidaknya ada 6 ya, mulai dari ukuran. Kenapa ukuran itu penting? Karena ukuran itu akan menentukan bagaimana nanti teman-teman memiliki konsumen. Kalau pasarnya kecil, kebayang ya, udah pasarnya penuh, terus juga nanti masuk kompetitor baru, teman-teman masuk ke sana juga. Kebagi tadi pizza yang tadi baginya 8. Kalau misalnya kompetitor banyak dan lain, bisa jadi kebagi 100, jadi porsinya sangat kecil. Sehingga sebuah pasar yang menarik adalah yang size-nya cukup besar. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Tadi sudah disebutkan, kompetisi ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi ketika teman-teman masuk ke pasar yang kompetisi yang besar, bisa jadi sudah banyak brand-brand kompetitor teman-teman itu yang udah menjadi top of mind. Mereka sudah loyal ke sana. Ketika teman-teman masuk ke sana, apakah benar produk teman-teman akan bisa untuk terjual di pasar yang seperti itu? Kan mungkin akan sangat sulit, sehingga perlu dipertimbangkan apakah ketika teman-teman masuk ke pasar tersebut masih ada space untuk teman-teman bertumbuh di dalam kompetisi. Jika tidak, mungkin nanti teman-teman bisa mengambil strategi mungkin yang pasarnya lebih kecil, niche market namanya, yang bisa jadi kompetitornya lebih kecil meskipun size-nya mungkin tidak sebesar yang tadi. Nanti selanjutnya juga mungkin akan belajar tentang blue ocean strategi atau red ocean strategi seperti apa, sehingga teman-teman bisa memilih pasar yang lebih tepat. Selanjutnya adalah resources atau sumber daya. Nah, ini penting juga teman-teman. Kenapa? Karena tanpa sumber daya yang mencukupi, mungkin teman-teman tidak dapat masuk ke pasar tertentu. Contoh, mahasiswa itu banyak sekali yang ingin membuat produk premium, tapi benar nggak mereka itu sebenarnya premium atau tidak? Karena orang yang benar-benar menjual premium itu mereka punya resource ke sana, punya networking ke sana, sehingga memang bisa membuat sesuatu yang benar-benar dianggap premium. Ini yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ada potensial. Nah, ini penting juga. Kenapa? Karena pasar itu tidak tetap ya ukurannya ya. Ada pasar yang cenderung bertumbuh, ada yang cenderung menurun. Contoh, di beberapa tahun yang lalu, pasar media itu sangat besar. Tapi kalau sekarang teman-teman mungkin memperhatikan ya, beberapa bulan lalu ada perusahaan media itu yang di layoff. Kenapa ya? Karena dia tidak bertumbuh, dia tuh pasar semakin kecil. Sedangkan kompetitor sana juga masih banyak yang terus ingin bertahan hidup. Akhirnya kan satu persatu kolaps. Ya karena tidak ada potensial. Berbeda dengan kosmetik. Mungkin teman-teman jika sering melihat berita, setidaknya setelah pandemi tahun 2020 sampai dengan sekarang itu, potensi pasar kosmetik itu terus bertumbuh. Meskipun brand-brand misalkan dari Korea, dari Jepang atau dari luar negeri lain masuk, masih banyak brand-brand di asli Indonesia itu masih bertumbuh. Kenapa? Karena potensinya masih bertumbuh. Dia kalau disebut compound annual growth rate-nya itu masih terus meningkat. Artinya kalau size-nya tadi misalkan anggaplah 1 triliun. Itu mungkin tahun 2020, tapi sekarang udah karena tadi ada compound annual growth rate, mungkin bisa jadi dia udah menaik 3 kali lipat, dan seterusnya. Ini mengapa potensi sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah aksesibilitas. Nah, ini juga sangat penting. Karena tadi seperti yang premium tadi ya. Kalau tadi sumber daya apakah bisa membuat yang premium atau tidak?
koin itu bisa nggak sih masuk ke sana? Jangan-jangan nggak bisa karena tadi nggak punya networking. Atau contoh yang sederhana, produknya itu masih belum bisa menjangkau yang di luar pulau. Kenapa? Karena perishable atau mudah rusak. Jualan makanan misalkan. Apa yang harus dicari? Tentu harus mencari metode pemindahan yang tahan selama pengiriman. Bisa nggak seperti itu? Nah, tidak semuanya itu bisa mengakses seperti itu. Apakah punya mitra untuk bekerja sama untuk memindahkan dengan dingin sehingga lebih tahan dan lain, itu tidak semuanya belum tentu bisa. Jadi harus dipikirkan. Ketika aksesibilitas ini tercapai, jadi bisa dikirim kemana saja. Ini akan menjadi pasar yang sangat atraktif. Yang terakhir aja objektif. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena bisa jadi strategi yang ingin dilaksanakan ini tidak sesuai dengan value perusahaan. Contoh perusahaan yang miliki value misalkan go green. Tapi untuk masuk pasar tersebut, contoh tadi makanan harus membuang banyak sekali packaging sehingga menghasilkan banyak waste. Nah, ini perlu dipikirkan. Kenapa? Karena biasanya kalau sekarang itu suka ada yang menilai seperti itu. Jadi ini nggak sesuai dan nanti misalkan jadi image buruk bagi perusahaan, itu juga akan berdampak buruk bagi perusahaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, setelah tadi dijelaskan, teman-teman mungkin ada yang ingin berpendapat, kenapa sih sebenarnya mencari customer yang tepat itu sangat penting bagi sebuah bisnis? Ada yang mau? Oke, Anggun silakan. Oke Pak, mungkin saya menjawab menurut saya. Jadi untuk menemukan customer yang tepat itu agar kita itu bisa memberikan apa yang memang customer butuhkan gitu Pak. Jadi sesuai sama segmen pasar yang sudah kita tentukan gitu Pak. Oke, betul sekali Anggun, tadi sudah disampaikan bahwa memang dengan menemukan yang sesuai ini memang sesuai ya dengan target perusahaan dan lain-lain, sehingga harapannya bisnis bisa bertumbuh. Kenapa? Karena tanpa customer bisnis tidak akan bisa bertumbuh dan lebih cenderung tadi ya mengalami kegagalan. Oke, selanjutnya ini kata Steve Blank ya. Kalau teman-teman mungkin pernah baca buku Four Steps of Epiphany, ini juga gurunya Eric Ries ya di Lean Startup. The goal of listening to customer is not to please every one of them, it's to figure out which customer segment serve your needs, both short and long term. Artinya kalian buat bisnis itu nggak perlulah untuk memuaskan seluruh target customer, tapi cukup customer yang memang tadi ya serve your needs, sesuai dengan apa yang value yang ingin kalian sampaikan, tapi itu juga profitable untuk teman-teman, baik short atau long term. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang terakhir tentang how big is your market. Tadi udah tentang segmen dan target. Tapi potensial nggak sih pasarnya? Karena besar pasar ini sangat menentukan. Nanti setelah ini teman-teman akan belajar bagaimana mengukur besar pasar. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ini sering sekali ya kalau teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut kompetisi kewirausahaan. Yang paling sering dengar mungkin TAM Samsom ya. PAM mungkin sedikit baru. Ini adalah sebuah konsep yang cukup menarik, nanti akan dijelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita jelaskan TAM Samsom dulu. TAM atau Total Available Market adalah total pasar dari target market tadi. Contoh, teman-teman sudah menentukan pasarnya, misalkan jual produk makanan. Makanannya apa? Terus juga dari situ makanannya dibuat misalkan dalam produknya seperti sambal misalkan. Nanti sambalnya itu kan beda-beda ya. Mungkin ada sambal yang instan, ada sambal ulek dan lain, atau sambal yang memang ciri khas suatu daerah. Itu adalah target market. Totalnya adalah berapa? Itu adalah TAM. Cost Serviceable Available Market menjelaskan tentang dari pasar yang besar tersebut TAM. Sebenarnya sebesar proporsi seperti apa sih yang teman-teman bisa reach? Contoh tadi sambal, mungkin total marketnya adalah Indonesia misalkan, tapi jaringan distribusinya ternyata tidak bisa mencakup ke seluruh Indonesia, hanya bisa Pulau Jawa aja. Nah, bisa jadi SAM-nya adalah masih di Pulau Jawa. Artinya dari total yang besar ini akan berkurang menjadi potensi di Pulau Jawa. Misalkan contoh di TAM-nya ini ada 100 miliar misalkan. Ternyata yang suka sambal di Pulau Jawa itu adalah merepresentasikan 40%. Berarti dari 100 miliar itu turun 40%-nya SAM-nya adalah 40 miliar. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir ada serviceable and obtainable market. Nah, ini adalah
yang sekiranya bisa di capture tadi dari sumnya. Jadi ini bisa ada juga yang menyebutnya namanya market share. Jadi ini terkait dengan misalkan di Jawa tadi yang jualan sambal itu berapa banyak, dan secara relevan produk sambal yang teman-teman buat ini bisa masuk ke berapa persen sih market share-nya. Contoh berarti kalau ternyata kompetisi di Jawa itu kan pasti sangat berat ya. Oh ternyata dari sekian persen itu kita coba mungkin dapat 1% misalkan. Artinya dari 40 miliar 1%-nya berapa? Berapa coba? 400 juta. Anggaplah 400 juta ya. Karena artinya hanya mendapatkan 400 juta dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Karena kan tadi mungkin pasar bertumbuh. Nah pertanyaannya apakah 400 juta tadi cukup potensial? Nah itu kan nanti akan bergantung dari bagaimana operasional bisnis teman-teman, cost-nya apa saja. Sehingga bisa menjamin, oh 400 juta ini ternyata masih sangat profitable. Berarti itu masih oke, do it, masih bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, sedangkan tadi konsep pump sendiri sebenarnya adalah potensial. Jadi kalau ini kan pumpnya di pulau di Indonesia, mungkin orang-orang selain orang Indonesia juga suka sambal. Ternyata orang Eropa juga suka sambal. Meskipun katanya kan suka protes ya, orang Eropa tuh, orang Indonesia tuh suka bawa saus merusak cita rasa asli. Siapa tuh? Tapi barangkali ada contohnya. Contoh tadi ya, misalkan pasar dari kosmetik dan lain-lain. Jadi dia tuh bertumbuh. Sehingga mungkin tadi katakanlah pasar sambal ini ternyata bukan orang Indonesia aja. Ternyata orang di Southeast Asia atau Asia Tenggara itu juga pada suka. Orang Malaysia misalnya. Jadi dia ada potensi bertumbuh. Dia ada potensi buat untuk melakukan ekspor dan lain. Jadi mungkin pasarnya dari tadi 100 miliar. Karena ada potensi bertumbuh, oh ternyata permintaan dari Malaysia terus meningkat nih setiap tahun. Bisa jadi meningkat misalkan 20% per tahun besar, biasanya di bawah itu cuman anggaplah 10% per tahun. Berarti bisa jadi tahun depan jadi 110 miliar dan seterusnya. Gitu, itu namanya PAM, Potential Addressable Market. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaannya seperti apa sih cara menghitung tadi ukuran pasar atau market size? Secara umum ada 2 ya teman-teman, ada yang namanya bottom up dan top down. Kalau bottom up ini teman-teman seperti namanya dari aspek terkecil. Jadi biasanya itu menggunakan dari unitnya. Tentu ini estimasi juga ya. Jadi secara sederhana, ini rumusnya sederhana sekali. Formulanya itu A, jadi number of units. Jadi teman-teman tuh mengasumsikan produk tersebut. Saya contoh sambal lagi ya tadi ya. Dalam 1 tahun itu secara rata-rata terjual berapa unit sih, dan dikali price, dikali biaya price, harga rata-rata produk tersebut itu berapa, sehingga nanti bisa muncul market size. Contoh, ternyata terjual dalam 1 tahun itu 1 juta unit sambal, dikali harganya 10.000, berapa tuh 1 juta kali 10.000 berapa? 100 miliar. Berarti market size ada 100 miliar. Itu dengan bottom up. Kalau top down, dia beda lagi. Dia sebenarnya dari atas ke bawah. Jadi ini berdasarkan asumsi-asumsi yang teman-teman buat, sehingga nanti bisa memberikan forecasting bagaimana sih pasar tersebut itu jumlahnya berapa. Seperti nanti teman-teman akan melihat lebih lanjut di dalam studi kasus selanjutnya. Nah ini ada sedikit studi kasus, tapi akan kita langsung bahas dulu biar teman-teman mengerti. Nanti setelah ini akan ada penugasan untuk teman-teman terkait dengan kedua aspek yang tadi sudah dibahas. Yang pertama yang dibahas di sini adalah tentang coffee market in the US. Coffee market itu apa? Tentang pasar peti mati yang ada di Amerika Serikat. Ini sedikitnya sederhana ya. A woodworker of cabinets is thinking of expanding into the coffin business. Before he gets into it, he wants to know the market size for coffin in the United States. First, you define the market. First, user, this is humans. And then buyer, families of loved ones who recently died. Dan terakhir adalah market scope, all demographics across the entire United States. Dalam hal ini berarti teman-teman nanti perlu menentukan usernya sudah jelas ya. This is human itu apa? Orang yang meninggal. Bayarnya tentu bukan orang yang meninggal, mereka udah meninggal ya. Yang belinya tentu adalah keluarganya atau relasinya yang memang sayang kepada mereka. Skopnya adalah semua demografik yang ada di
USA. Nah ini dalam sesi ini diberikan contoh untuk dua karena nanti juga teman-teman akan mencoba kedua jenis ini. Jika teman-teman nanti mengasumsikannya tepat, teman-teman akan bisa kurang lebih hampir sama lah. Nah, dalam ini bottom up ya. Tadi bottom up ternyata di Amerika secara rata-rata yang terjual itu kofein ada sekitar 1.097.000. Kemudian ada kematian itu ternyata ada 2,8 juta kematian per tahun di US. Ini dari sumber-sumber juga ya. Kalau ini hanya pembahasan sederhana. Dan 39%-nya adalah burials atau burials itu pemakaman. Sehingga dengan asumsi bahwa kofein itu sendiri ya jadi single. Enggak misalkan dikubur bersama double tuh enggak, tapi single. Jadi dengan perhitungan tersebut dari 2,8 kematian dikali 39, jadi ada tadi ya unitnya ternyata sekitar 1.097.000. Dari situ ternyata diketahui juga average price atau harga rata-ratanya adalah 2.500. Sehingga dihitung totalnya adalah 2,7 billion atau miliar US dollar per tahun. Berbeda dengan yang top down. Kalau top down ini lebih banyak asumsi ya. Jadi teman-teman itu nyari tentang death industry atau industri pemakaman di US. Oh ternyata datanya itu berbeda-beda. Ada yang bilang 14, 17, 20, 16 misalkan. Tapi rentangnya adalah 14 sampai 20. Let's say di rata-rata deh, di tengah-tengah berarti jadi 17. Nah dari situ ternyata diketahui juga bahwa biaya pemakaman itu nggak semuanya adalah kofein. Mungkin ada biaya layanan dan lain. Biaya kofein ternyata 50%. Pemakaman itu 50%. Terus kofein adalah 33% dari pemakaman tersebut. Jadi perhitungannya ada 50 dikali 17 tadi ya. 17 billion rata-rata ini adalah 8,5 billion. Ini adalah biaya pemakaman. Sedangkan biaya kofeinnya tadi dikatakan 33%. Jadi dari 85 itu dikali 33% adalah 2,8. Jadi kurang lebih hampir sama. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman setelah ini akan ditugaskan untuk itu ya. Ini kalau secara visual seperti ini ya teman-teman. Tadi thumbs-thumbsnya sudah jelas. Nah ini pump. Jadi kalau tadi masih di US, tapi kan siapa tahu di tahun yang akan depan tuh yang meninggal kan gak hanya di US ya. Di seluruh dunia pun ada yang meninggal. Jadi potensi pasar itu masih terus bertumbuh. Apalagi jika misalkan seperti COVID ya, jumlah kematian meningkat. Artinya kan kebutuhan COVID itu menjadi meningkat. Ini namanya potential addressable market. Nah ini tugas untuk teman-teman. Silakan nanti membuat, karena kan sudah membuat bisa melihat kanvas nih. Sekarang diperkuat lagi ya. Jadi customer segment lebih detail. Kemudian karena udah ada nih targetnya, ukur pasar seperti apa. Karena latihan, silakan teman-teman menggunakan both method ya, bottom and top down. Jadi gunakan keduanya, nanti kumpulkan di Live Unpad minggu depan. Jadi penugasan ini sudah saya buat. Seperti itu. Terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, silakan, Nisa. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya. Jadi saya memiliki usaha bisnis fashion di bidang tas. Jadi Bapak, di sini saya masih kebingungan gimana ya Pak cara nentuin target pasar di bidang fashion dengan benar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Meisa. Ini mungkin juga dialami oleh teman-teman yang lain dalam membuat bisnis. Memang terutama di bisnis fashion ya, saat ini tuh bisnis fashion sudah sangat banyak sekali kompetitor sehingga mungkin banyak yang bingung, Pak, cara mencari market yang tepat seperti apa. Yang pertama memang sebuah bisnis itu perlu menemukan value-nya. Jadi solve problems dari customer-nya itu yang memang menjadi penting. Masalahnya itu sangat sulit di fashion seperti apa. Nah, ini pinternya dari bisnisnya Mesia mungkin nanti cari kira-kira niche pasar seperti apa sih yang bisa bisnis Mesia dan teman-teman ini reach sehingga itu tadi profitable enough. Jadi teman-teman tuh nggak usah jadi small fish in a big pond atau juga bisa jadi big fish in a small pond karena teman-teman masuk ke niche. Jadi kenali lagi customer-nya seperti apa tadi sudah dijelaskan sehingga nanti bisa mencari pasar yang benar-benar potensial dan memiliki space yang cukup untuk bisnis Mesia untuk bertumbuh. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi cukup menjawab. Itu juga menandai berakhirnya sesi kita di siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tugasnya jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Ya. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat mendukung mahasiswa dalam memahami materi, mempersiapkan diri untuk praktik maupun pembelajaran lanjutan, serta menjadi bukti kontribusi saya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.